Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus hanya mendirikan ajaran. Dan itulah yang perlu kita ikuti, ajaran Yesus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik serta anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tidak ada, inilah perintah-Ku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus hanya mendirikan ajaran. Dan itulah yang perlu kita ikuti, ajaran Yesus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik serta anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Injil kita mendengar Yesus menyampaikan perintah. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Namun sebelum kita melihat lebih dalam apa arti dan apa maksudnya itu bagi kita pengikut Yesus, pertama mungkin perlu saya kasih katekese kontekstual sedikit supaya kita paham bahwa pasti untuk kita di Mataram baru terjadi misa sore untuk merayakan pesta seperti yang kita rayakan sekarang. Dan kita sudah mencanangkan untuk segala macam bentuk perayaan seperti hari raya bukan hari Minggu, dan pesta dan peringatan wajib itu sebaiknya kita misa sore. Karena apa? Pertama, menurut aturan iman Gereja Katolik, setiap hari raya di luar hari Minggu atau pesta wajib dirayakan seperti hari Minggu. Itu aturannya. Itu berarti umat sebenarnya diwajibkan ikut semua apapun yang bernama hari raya dan pesta. Nah, selama ini kan banyak hari raya yang kita lewati begitu saja. Bukan karena kenapa kita lewatin? Karena kita tidak paham apa artinya hari raya dalam ajaran iman kita. Maka
mungkin nanti katekesi selanjutnya akan terjadi di lingkungan. Tapi sepintas saya mau mengatakan bahwa di dalam aturan gereja Katolik yang perlu kita turutin, bukan kita pertanyakan. Seperti yang saya khotbahkan kemarin kan, iman kita itu goyah karena apa? Terlalu banyak mempertanyakan, tapi tidak bertanya. Mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Ya, kalau kita bertanya karena kita tidak tahu, bagus. Tapi kalau kita mempertanyakan karena kita belum tahu atau sok tahu, itu yang jadi masalah. Maka Bapak Ibu, tugas kita ini mengajarkan ajaran Katolik yang benar untuk kita turutin. Karena sebenarnya kesuksesan hidup beriman itu hanya ada pada kata turut dan taat. Semua ajaran Katolik itu sudah sejak abad keempat sebelum Masehi sudah dibahas oleh para pakar, para ahli. Yang kita terima itu sudah dipikirkan matang-matang dengan menghadirkan para ahli dan pengamat. Jadi apa artinya pemikiran kita yang sangat dangkal. Nah, hari raya itu dalam gereja Katolik itu tingkat paling tinggi, dan hari raya itu dibagi menjadi hari raya wajib dan hari raya tidak wajib. Yang wajib itu hari raya besar seperti Natal, Paskah, Pentakosta, Penampakan Tuhan, dan beberapa jenis hari raya. Ada yang dirayakan hari Minggu, ada yang dirayakan di luar hari Minggu. Mau dirayakan hari Minggu atau di luar hari Minggu, namanya hari raya, wajib diikuti oleh semua umat. Kemudian di bawah hari raya ada yang namanya pesta, seperti yang kita rayakan sekarang. Apa itu hari raya, apa itu pesta? Hari raya itu biasanya terkait dengan apa yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, para rasul. Maka hari raya Natal kita merayakan kelahiran Yesus, pembaptisan, Yesus menampakkan diri kepada penampakan Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada 3 raja. Dan dulu Romo Cece pernah bilang, itu seperti hari raya Natal juga, besar. Orang wajib ikut, karena memang itu masuk hari raya wajib dan besar. Penampakan Tuhan, yang kemudian kita rayakan dengan anak-anak kami rame-rame itu. Padahal bukan itu yang penting, tapi perayaannya. Kemudian hari raya Paskah, mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kemudian hari raya kenaikan, Yesus naik ke surga. Hari raya Pentakosta, Yesus dan Bapa mengutus Roh Kudus. Ada lagi hari raya lain seperti Tritunggal Maha Kudus, tubuh darah Kristus, dan hari raya Kristus Raja. Nanti macam-macam. Nah, secara liturgis biasanya perhitungan tahun gereja itu dimulai dengan masa Adventus dan berakhir pada masa biasa, yaitu minggu biasa ke-34 yang disebut dengan hari raya Kristus Raja semesta alam. Nah, banyak hari raya di sini dan semua orang Katolik wajib mengikuti. Terkait dengan Bunda Maria, ada beberapa hari raya terkait Bunda Maria. Hari raya Kabar Sukacita, hari raya Maria Bunda Allah tanggal 1 Januari, hari raya Maria Tanpa Noda 8 Desember, bukan hari ulang tahun kita itu ya, itu hari raya Maria Tanpa Noda. Karena kebetulan pelindungnya kita Bunda Maria, lalu kita pikir kita punya kelahirannya tanggal 8 Desember. Kemarin saya sudah singgung, mungkin ada yang belum dengar. Kita itu gereja resmi berdiri setelah pertama kali merayakan misa di gereja setelah kedatangan Pater Van Hayden SPD, itu pada tanggal 9 Juni 1935 di Narmada. Maka saat itulah resmi gereja Katolik berdiri di Pulau Lombok. Nah, kita rayakan 8 Desember tuh mulainya kapan kira-kira? Nah, itu kan. Jadi kita kembali ke sejarah yang benar. Sedangkan 8 Desember itu hari raya umum gereja yang wajib dirayakan oleh siapapun. Dan untuk kita itu adalah hari raya pelindung. Kemudian pesta. Kalau hari raya yang masuk kategori hari raya dari para rasul itu cuman hari raya Rasul Petrus dan Paulus, karena mereka dianggap 2 rasul besar, itu pada tanggal 29 Juni. Sedangkan lainnya itu masuk pesta, termasuk sekarang kan pesta Rasul Matias. Nah, yang wajib kita ikut itu hari raya juga pesta. Kalau hari raya misalnya meriah, lengkap, kemuliaan, aku percaya. Kalau pesta dipotong satu, yaitu aku percaya tidak ada, kemuliaan tetap ada, seperti yang kita rayakan sekarang. Di bawah pesta ada peringatan wajib, ada peringatan fakultatif. Peringatan wajib dirayakan,
peringatan fakultatif tidak wajib dirayakan. Contoh, kemarin kan kita merayakan peringatan fakultatif Maria dari Fatima. Boleh dirayakan, boleh tidak dirayakan. Nah, kemarin karena pas dengan tanggal 13, kita rayakan. Apalagi 13 Mei itu tanggal pertama Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima, itu pada 13 Mei 1917. Maka kemarin itu so sweet banget sebenarnya. Rugi kalau tidak ikut misa kemarin. Karena ya Bunda Maria datang. Kenapa saya mengajak kita tanggal 13 itu datang misa? Karena setiap tanggal 13 mulai Mei sampai November, Bunda Maria selalu datang kepada 3 bocah itu. Kecuali bulan Agustus karena ada hajatan besar di dunia. Datang untuk apa? Bawa berkat dan rahmat. Maka kita biasakan misa tanggal 13 itu supaya berkat dan rahmat itu juga dibagikan kepada kita. Sayangnya orang di Mataram kemarin banyak tidak datang ya. Kenapa? Mengutamakan libur lebih penting daripada rahmat. Padahal libur itu banyak sekali. Sudah hari raya libur, ada lagi namanya cuti bersama. Tinggal di Indonesia itu paling enak, banyak liburnya tanpa cuti bersama. Tapi coba kita pakai kesempatan itu untuk menimba rahmat di hadapan Allah, kan top. Nah, hari ini pesta. Pesta. Kenapa kita wajib? Karena begini Bapak Ibu, kita itu dangkal dalam pengetahuan iman. Setiap hari raya punya makna dan arti untuk menumbuh kembangkan iman kita. Pertama, menambah pengetahuan iman supaya kita paham apa yang dimaksudkan dengan Natal, apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta, apa yang dimaksudkan dengan Paskah, apa yang dimaksudkan dengan Kristus Raja, apa yang dimaksudkan dengan Maria Bunda Allah. Kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak ikut misanya, bagaimana kita tahu? Apa yang dimaksud dengan para rasul? Kenapa harus ikut? Nah, Bapak Ibu, gereja ini kan salah satu sifatnya itu gereja apostolik. Karena dibangun di atas dasar para rasul. Maka kalau mau gereja itu kuat imannya, harus ikut misa setiap pesta para rasul. Karena dasar gereja itu di para rasul. Dan dalam kisah para rasul kita mendengar bagaimana para rasul ini menunjukkan kepada kita membangun iman. Mereka kan setelah Yesus mati dan bangkit, mereka sendiri. Tidak ada Yesus lagi, tapi roh Yesus tetap berada bersama mereka. Itulah yang membuat mereka berkumpul bersama. Dan setelah Yudas itu menjual Yesus, dia tidak masuk dalam kalangan para rasul, tapi mereka butuh tenaga. Maka dalam bacaan pertama kita mendengar mereka berkumpul berdoa bersama. Dan kisah para rasul itu selalu bercitra tentang gereja perdana di mana para rasul berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada Bunda Maria juga di sana. Tapi tidak dicatat di kitab suci, tapi Bunda Maria itu setelah Yesus mati, dia tinggal bersama para rasul, terus hidup bersama sampai dengan Pentakosta itu. Mereka terus berkumpul. Dan mereka berkumpul untuk apa? Bukan untuk arisan, makan minum. Kita kalau kumpul untuk arisan, mau hujan-hujan. Kenapa? Nanti ada makan, mungkin dapat arisan. Kalau kumpul arisan, di mana-mana itu umat paling rajin. Apalagi kalau arisan suku, lengkap. Tapi coba kalau KBG, lingkungan, mana? Kenapa? Kita tidak merasa bahwa berkumpul untuk berdoa itu penting. Bapak Ibu, kita punya banyak masalah dalam hidup. Tapi pernahkah kita berkumpul untuk membawa masalah itu dalam doa? Di KBG, di lingkungan ada banyak masalah, tapi pernahkah kita berkumpul untuk mendoakan masalah itu dalam doa bersama? Ibu Dice, pernah? Kita omong banyak masalah di dalam hidup berparoki, dalam hidup lingkungan, dalam hidup KBG. Kita tahu itu, kita omongin lagi. Kita persoalkan lagi, tapi pernahkah kita membawa semuanya dalam doa? Kita kumpul, ini loh masalah kita. Kita berdoa. Pernah? Tidak ada. Hanya omong-omong saja, persoalkan saja, tidak berdoa. Dan mereka, jemaat perdana, mereka kumpul berdoa. Mereka minta, tolong kirim orang yang tepat menggantikan Yudas. Hasilnya apa? Dikirimlah Matias. Setelah mereka berdoa. Jadi makna untuk kita Bapak Ibu, kita punya persoalan pribadi pasti. Untuk memecahkannya kita bisa berdoa secara pribadi. Tapi ketika ada masalah bersama, tidak bisa kita selesaikan secara pribadi dan doa pribadi. Kecuali kami para romo. Karena kalau kami berdoa,
kami sudah berdoa mengatasnamakan gereja. Makanya kalau kami itu misa sendiri, no problem. Itu atas nama umat. Tapi kamu tidak bisa misa sendiri dan doa sendiri. Doa sendiri bisa, misa sendiri tidak kan. Jadi beberapa orang tuh kita ajak brevir kan. Itu brevir itu doa umum gereja Katolik. Maka kalau ada yang pernah ikut brevir, Pak Tris, mereka dan beberapa, itu kita sedang berdoa bersama paus, uskup, biarawan-biarawati, karena itulah doa yang sama yang diucapkan di seluruh dunia. Kita ibadat siang bersama. Makanya sering kita ajak kalau ada waktu ikut. Itu sangat menguatkan gereja Katolik sedunia. Jadi maknanya untuk kita berkumpul bersama untuk berdoa itu bisa mengatasi apapun persoalan yang sulit, Bapak Ibu. Jangan hanya kumpul-kumpul untuk gosip, jangan hanya untuk kumpul-kumpul untuk bahas yang tidak perlu. Cobalah berkumpul untuk berdoa. Kita punya banyak masalah dalam hidup. Dan itulah inti dari hidup menggereja. Tadi saya bersama Frater, bersama Ibu Mary, kita makan siang bersama teman-teman dari Bank Mandiri. Ada kepalanya dan beberapa anak buahnya yang bukan Katolik, satu Protestan, dua Muslim. Terus bercerita tentang asistennya pemimpin ini, dia akan gereja AKBP tadi, GPIB. Dia pernah datang ke sini waktu kita ulang tahun. Terus dia bilang, Romo ini dia nih jarang ke gerejanya nih, ke pantai terus. Bagaimana dia urus dia punya rohani? Terus mulailah kita bercerita. Saya bilang, mungkin karena saya lihat di gereja GPIB beberapa hari lalu waktu pergi Natal bersama orang Maluku, Paskah bersama orang Maluku. Bagus gerejanya, besar, megah. Kalah kita punya kan, yang di Bung Karno itu. Luas lagi parkiran, ada lapangan basket. Terus saya bilang, saya tahu kenapa kau tidak pergi ke gereja. Usiamu kan masih kecil. Zaman sekarang usia 23 walaupun dia wakil direktur, itu seperti remaja. Anak sekarang tuh usia 23 itu seperti remaja, seperti ABG, mereka belum dewasa. Kenapa dia lebih banyak ke pantai? Mungkin juga karena dia belum tahu rasanya menjadi tua. Tapi yang paling penting, dia tidak merasa memiliki gereja itu karena dia tidak ikut bangun gereja itu. Dia tidak punya sense of belonging. Kalau dia ikut bangun gereja, pasti dia cinta gerejanya, dia datang. Seperti Bapak Ibu kan, kalau kita betul-betul keluarkan uang bangun gereja ini, pasti kita rasa rugi tidak datang. Kita sudah bangun setengah mati kok. Tapi lalu saya bilang begini, tapi kami gereja Katolik itu begini, dan pengikut Kristus itu begini. Gereja itu cuma bangunan, casing untuk kami. Dan saya rasa untuk semua agama itu casing. Yang paling penting itu imannya. Kami punya guru namanya Yesus, dia bilang apa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu, itu sangat pribadi. Dan gereja kami, kenapa kalaupun dia dibakar dan tidak ada gereja pun, kalau kami gereja Katolik tetap hidup. Kenapa? Gereja untuk kami bukan bangunan, tapi pribadi. Dan gereja terkecil adalah keluarga. Makanya kami sebut keluarga itu gereja rumah tangga, Ecclesia Domestika. Mau gereja kami dibakar lagi, terserah, tapi gereja tetap hidup. Di atas keluarga namanya KBG, di atas itu namanya lingkungan, di atas itu namanya paroki. Itulah definisi gereja, bukan bangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang membuat kita disebut gereja? Bersekutu untuk berdoa bersama, bersekutu untuk merayakan Ekaristi bersama. Apalagi gereja Katolik, identitasnya adalah misa. Kalau kita tidak pernah misa, orang akan samakan kita dengan gereja lain, karena hanya kita yang punya misa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada misa, pesta hari raya, sudah diumumkan hari Minggu, siapkan waktu. Itu penting karena seperti hari ini, rahmat dari Santo Matias itu juga kepercik kepada kita. Mereka kan orang kudus di surga. Mereka berdoa untuk kita. Wawasan iman kita juga, pengetahuan iman kita juga bertambah. Kalau bisa hanya tunggu Natal, Paskah, Pentakosta, kau mau tahu apa tentang ajaran Katolik? Kenapa? Jangan juga harapkan khotbah. Khotbah itu kita juga pikir waktu. Tapi kalau sering kita ikut, kita dengar pencerahan, dengar apa arti kita suci, dengar apa aturan gereja, itu yang membuat kita nanti semakin dikenal, maka disayang. Kita akan menyayangi gereja kita kalau kita mengenal baik ajarannya. Kita tidak menyayangi gereja kita karena kita tidak tahu banyak. Tapi kapan kita tahu banyak? Sering-sering saja ikut,
supaya pengetahuan kita banyak. Semakin kita tahu banyak, semakin kita mengenal iman kita, semakin kita mengenal gereja kita, dan pasti kita semakin menyayangi gereja kita. Kasih itu bertumbuh dalam pengenalan. Tidak ada tiba-tiba kita menyayangi dan mengasihi orang tanpa kita kenal. Bapa mengasihi Yesus karena dia kenal Yesus. Yesus mengasihi Bapa karena dia kenal Bapa. Yesus mengasihi para rasulnya karena dia kenal mereka. Para rasul mengasihi Yesus karena dia kenal mereka. Kita, kalau tidak betul mengasihi Yesus karena kita belum kenal baik Yesus itu. Yesus juga tidak terlalu mengasihi kita karena memang Yesus juga tidak kenal baik kita. Kenapa? Tunggu Natal Paskah baru ke gereja. Bagaimana Tuhan kenal? Bagaimana Bunda Maria kenal? Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau dikasihi Bapa, Yesus bilang dalam Injil, turutilah perintahku. Apa perintahnya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah satu sama lain. Maka tadi saya kasih pesan begini ke mereka. Saya bilang begini, agama boleh apa saja, gereja di mana boleh saja, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Yesus tidak pernah mendirikan agama, tapi Yesus hanya mendirikan ajaran, yaitu cinta kasih. Maka menjadi orang Katolik dan Protestan yang dibilang murid Yesus kalau tidak punya cinta kasih, bohong. Lebih baik tidak usah jadi Katolik dan tidak usah jadi Protestan dan tidak usah ngaku diri pengikut Yesus, karena definisi pengikut Yesus adalah orang yang ikut memelihara cinta kasih, hidup dalam cinta kasih, dan menghidupkan cinta kasih itu dalam hidup. Bapak Ibu, kenapa kemudian gereja kita krisis cinta kasih? Kenapa? Ya, kita ngaku diri, bangga diri orang Katolik, tapi punya cinta kasih nggak dalam hidup. Yang paling suka sikut satu sama lain itu orang Katolik. Yang suka bertengkar orang Katolik. Yang suka baku ambil orang Katolik. Terus cinta kasihnya di mana? Yang cemburunya tinggi orang Katolik. Yang irinya tinggi orang Katolik. Yang baku omong satu sama lain paling hebat orang Katolik. Terus cinta kasih ini mau dikemanakan? Jadi tidak bisa kita jadi Katolik sampel saja, apa casing saja. Hidupkan cinta kasih, itu adalah bukti kita murid Yesus. Seperti yang katakan Yesus, kamu betul sahabatku kalau menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan perintahnya Yesus jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap pikiranmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hiduplah dengan saling mengasihi. Memang tidak mudah, tapi kalau Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, pasti mudah. Karena kasih adalah buah pertama dari Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita.